Oke, apa kabar adik-adik semua? Ketemu lagi dengan Coach Billy. Di kesempatan kali ini Coach Billy masih membahas materi kelas 10 tentang matematika minat dan masih juga bertahan di bab vektor. Pada kesempatan kali ini vektor yang akan dibahas itu nanti kita berbicara tentang panjang vektor, perbandingan, segaris, kolinier, dan seterusnya. Oke, sebelum mulai seperti biasa, Coach Billy tetap mengingatkan jangan pernah kapok-kapok untuk tetap like, share, dan subscribe di channel Coach Billy channel ini. Yuk, kita mulai pembahasan materinya. Kita share dulu materinya. Yap. Oke, ini vektor yang berikutnya. Masih ditulis Coach Billy di situ vektor 2. Entah nanti vektor 3 atau vektor berapa. Yang penting ini kita ingin membahas tentang panjang dan seterusnya. Oke. Yap. Seperti biasa, soal-soal di dalamnya nanti kita bahas. Kemudian Coach Billy juga menyisipkan teori-teori yang harus kemudian adik-adik pahami semua. Untuk memudahkan Anda memahami teori, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Oke, soal nomor 13. Jika vektor V itu adalah 3i min 4j ditambah 5k, maka nilai dari V, harga mutlak. Jadi, yang namanya V harga mutlak ini, V harga mutlak ini itu sebenarnya adalah panjang vektor V. Panjang suatu vektor itu bisa dicari dari masing-masing komponennya adik-adik kuadratkan. Jadi kalau misalnya ini adalah A1, A2, dan A3, maka adik-adik tinggal mengkuadratkan A1 kuadrat ditambah dengan A2 kuadrat ditambah dengan A3 kuadrat, kemudian semuanya kita akarkan. Maka kalau dicari berapa panjangnya V, berarti komponennya adalah 3 kuadrat ditambah dengan negatif 4 dikuadratkan ditambah dengan 5 dikuadratkan. Oke, maka sekarang kita tinggal menghitung 3 kuadrat adalah 9 ditambah dengan min 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. 9 ditambah 16 menjadi 25. 25 ditambah 25 itu adalah akar 50. Dan akar 50 bisa didapatkan dari 25 Anda kalikan dengan 2. Dan kalau 25 keluar dari akar, maka hasilnya menjadi 5 akar 2. Dan kalau kita lihat pilihan jawaban yang tepat adalah yang B. Seperti itu. Jadi kalau diminta mengukur berapa panjangnya vektor, adik-adik tinggal mengkuadratkan masing-masing komponennya. Gitu ya. Oke, bisa difahami? Lanjut. Ke soal berikutnya, soal nomor 14. Jika vektor V merupakan vektor dalam 3 dimensi, maka nilai dari 2V, panjang dari 2V. Nah, 2 adalah skalar. Kalau skalar berarti dia boleh keluar dari panjang itu. Maka dia menjadi 2 kali panjangnya V. Dan jawaban yang tepat untuk itu adalah C. Seperti itu. Nah, sebenarnya sama saja kalau misalnya ingin coba membuktikan dengan yang lain, kita bisa ganti misalnya vektor V-nya. Taruh kata misalnya nih, 2 dimensi saja. Vektor V-nya Coach Billy punya misalnya 3 dan 1. Oke, kalau ditanyakan berapakah panjang dari 2 kali V? Tentu adik-adik mencari 2V dulu. Kalau 2V berarti 2 kali 31. Maka kalau 2 kali 31 dia menjadi 2 kali 3, 6. 2 kali 1 adalah 2. Dan kalau kemudian kita cari panjangnya, seperti yang tadi, maka masing-masing komponen tinggal dikuadratkan 6 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. 6 kuadrat itu adalah 36,
2 kuadrat itu adalah 4. Maka 36 ditambah 4 itu menjadi akar 40. Akar 40 boleh ditulis menjadi 4 kali 10. 4 itu kalau diakarkan menjadi 2 akar 10. Nah, itu akan sama ketika kemudian adik-adik menghitung panjangnya V kemudian dikalikan 2. Coba saja, panjangnya V berapa? Kalau ditanya panjangnya V, berarti komponennya tinggal dikuadratkan. 3 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9. Kalau kemudian ditambah 1, maka dia menjadi 10. Maka hasilnya menjadi akar 10. Dan kalau dikalikan 2, tentu nilainya juga menjadi 2 akar 10. Jadi terbukti ya. Jadi kalau memang mau sederhana, ya boleh langsung dikeluarkan. Kalau mau membuktikan dengan menghitung seperti itu, boleh kita ganti aja komponennya. Coach Billy hanya nunjukkan supaya adik-adik semuanya benar-benar yakin dan paham. Oke, lanjut Coach ke soal berikutnya. Yap, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Nah, ini boleh dilihat juga di video sebelumnya. Coach Billy juga sempat bahas itu. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titiknya adalah itu. Yang ditanyakan koordinat titik berat segitiga ABC. Jadi kalau ditanyakan titik berat koordinat titik berat segitiga ABC, itu nilainya adalah sepertiga dari masing-masing komponennya. Jadi kalau ditanyakan apa koordinat titik berat dari segitiga ABC, itu menjadi berapa? Ya tinggal dijumlahkan semua masing-masing komponennya, yang searah sumbu X, kemudian yang searah sumbu Y, yang searah sumbu Z. Adik-adik tinggal jumlahkan semua itu, kemudian bagilah 3. Berarti kalau Coach Billy tulis di sini koordinat titik beratnya jadi berapa? -1, Anda tambah dengan -2, Anda tambah lagi dengan 3, dan harus dibagi dengan 3. Koma, gitu kan ya? Oke, kemudian Y-nya menjadi 4, Anda tambah dengan, ini tadi 3 ya, kok jadi -2, Coach X-nya, oke. Sebentar, Coach Billy hapus dulu. Nah, yang X ini bukan -2. Untuk yang tengah, X-nya titik B-nya itu adalah 3. -1 tambah 3 ditambah, nah ini juga bukan 3 tetapi -5. Ya, salah lagi ya Coach Billy lihat. Oke, mohon maaf, Coach Billy hapus dulu. Nilai X-nya yang kita pakai. Ulangi ya, -1, 3, betul, dan -5. Berarti ini -5. Oke. Untuk koordinat yang searah dengan sumbu Y-nya itu menjadi 4 ditambah dengan -2 ditambah lagi dengan 4. Ya, ini adik bagi semua dengan 3. Searah sumbu Z-nya itu menjadi 2 ditambah dengan -5 ditambah dengan 3 dibagi dengan 3. Semuanya dibagi 3 karena nilai titik berat dari segitiga itu adalah sepertiga tingginya. Maka langsung saja bagi 3. Oke, -1 ditambah -5 itu menjadi -6. -6 tambah +3 menjadi -3. -3 dibagi 3 menjadi -1. Kemudian yang kedua, 4 ditambah 4, yang positif dulu menjadi 8. 8 ditambah -2 menjadi 6, dibagi 3 menjadi 2. Dan yang terakhir, 2 ditambah 3 menjadi positif 5. Positif 5 dikurangi atau ditambah dengan negatif 5 menjadi 0. 0 dibagi 3 hasilnya juga 0. Berarti titik berat yang didapatkan adalah -1, 2, dan 0. -1, 2, dan 0 jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Soal ini pernah muncul di ujian akhir nasional beberapa waktu yang lalu. Maka layak kalau Coach Billy tampilkan supaya adik-adik juga bisa mempelajari meskipun masih kelas 10. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 16. Nah, ini adik diberikan 3 titik. Titik A-nya itu, B-nya itu, C-nya itu. Kemudian A, B, dan C adalah segaris atau kolinier. Jadi dia segaris.
segaris atau kolinier. Perbandingan antara AB dan BC adalah kata kuncinya segaris atau kolinier. Anda boleh definisikan bahwa kalau dia segaris itu berlaku AB sama dengan K kali BC. Ini untuk menunjukkan bahwa dia adalah segaris atau kolinier, maka AB-nya itu menjadi sekian kali BC-nya. Dan di sini di soal nomor 16 Anda bukan disuruh mencari berapa K-nya, tetapi K-nya harus dinyatakan dalam bentuk perbandingan, berapa banding berapa. Oke, AB dibanding dengan BC nilainya menjadi berapa banding berapa. Oke, Coach Billy akan lakukan saja masuk sesuai definisi kemarin. Tentunya masih ingat yang namanya AB dalam vektor itu berlaku apa? B min A. Seperti itu toh. Kemudian BC dalam vektor artinya apa? C min B. Lihat di video yang pertama, Anda akan menemukan ini. Gitu kan, kalau belum paham. Oke. Nah, kenapa Coach tulis di bawah? Karena yang namanya bagi itu boleh juga Coach Billy tulis per, biar lebih sederhana. Jadi bagi itu boleh juga ditulis per. Oke, sekarang tinggal masukkan B-nya. B-nya adalah 331, adik-adik kurangi dengan A. A-nya adalah 1, 2, dan 3. Kemudian adik-adik per atau bagi dengan C kurangi B. C-nya adalah 7, 5, dan min 3. Anda kurangi dengan B-nya di sini adalah 3, 3, 1. Yuk kita kurangkan saja. Yang di atas Anda dapatkan nilai berapa itu? 2, kemudian min 1, kemudian min 2. Seperti itu. 3 kurangi 1, 2, 3 kurangi 2, maaf, plus 1 ya. Nah, ini hati-hati ya, untung dicek lagi, 1 kurangi 3 itu negatif 2. Dibagi dengan, atau diper dengan 7 kurangi 3 menjadi 4, kemudian 5 kurangi 3 menjadi 2, dan 3 min 1 itu menjadi negatif 4. Nah, kalau kemudian ditanya berapa perbandingannya, sebenarnya adik-adik tinggal membandingkan salah satu komponen saja. Kalau yang dibandingkan adalah yang searah dengan sumbu X, maka ini 2 bagian, ini 4 bagian. Maka kalau sama-sama kita bagi 2, perbandingannya kita dapatkan 1 dibanding 2. Apa harus itu, Coach? Enggak. Adik-adik juga boleh membandingkan yang searah dengan sumbu Y. Toh hasilnya juga sama, 1 banding 2. Boleh juga yang searah dengan sumbu Z min 2, kalau dibandingkan dengan min 4 juga 1 banding 2. Sehingga perbandingannya antara vektor AB dibanding BC itu adalah 1 dibanding 2, jawabannya A. Teman-teman ada yang ngomong gini, Coach berarti saya nggak usah ngitung semua, ngitung salah satu saja bisa. Tentu saja. Jadi ketika Anda sudah paham ini, berarti ketika nanti ujian dan kebetulan soalnya adalah pilihan ganda, adik-adik tidak usah menghitung semua. Cukup menghitung 3 kurangi 1, yang searah sumbu X, bandingkan juga dengan 7 kurangi 3. Otomatis nilai perbandingannya sudah ketemu. 2 banding 4 senilai dengan 1 dibanding dengan 2. Seperti itu? Oke, bisa difahami? Iya, oke. Seperti itu ya? Oke, sip. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 17. Nah, masih berputar tentang kolinier atau segaris. Nah, kita bisa coba mainkan apa yang sudah kita pelajari di soal nomor 16 ke soal nomor 17. Titik A, B, dan C adalah segaris, maka nilai P-nya berapa? Kita diminta mencari nilai P-nya. Anda boleh lakukan seperti tadi, AB itu sama dengan K kali BC. Oke.
Ingat, yang namanya AB itu B dikurangi A, yang namanya BC, C kurangi B. Berarti satu aja coach, gak usah semuanya. Boleh, kalau adik-adik mau, berarti ini kita tinggal mengurangkan apa? 1 dikurangi dengan 3. Gitu kan? Sedangkan BC-nya berarti adik-adik harus juga pakai BC. Berarti C dikurangi B. C-nya berapa itu? C-nya adalah 7, C-nya sebentar, C-nya adalah 7, dikurangi B-nya adalah 1, berarti 7 dikurangi 1. 1 kurangi 3, ketemunya adalah negatif 2, kemudian 7 dikurangi dengan 1, ketemunya adalah 6. Maka perbandingannya min 2 dibanding dengan 6. Kalau di situ min 2 dibanding 6, maka ketika mencari nilai P juga harus berlaku sama. Kita sudah mendapatkan perbandingannya. Maka kalau di sini kita mencari posisi P itu searah sumbu Y, berarti yang kita mainkan adalah komponen dari Y-nya. Yuk kita coba. Min 2 kurangi dengan 2, gitu ya. Min 2 kurangi dengan 2 itu harus bernilai P-1 dikurangi 2. P-1 dikurangi min 2. Min ketemu min, dia menjadi plus. 2 kurangi 2 itu menjadi min 4. Gitu kan? P-1 min 2 ini menjadi plus 2. Berarti 2 dikurangi 1 menjadi 1. Maka nilainya menjadi P-1. Setelah ketemu ini, adik-adik tinggal melihat seperti ini saja. Yuk kita lihat. min 2 menjadi min 4 itu adik-adik kalikan dengan 2. Kalau di sebelah kiri kalikan 2, maka sebelah kanan adik-adik juga tinggal kalikan 2. Oke. Kalau 6 dikalikan 2 menjadi 12. Artinya P-1 sama dengan 12. P-nya Anda dapatkan 12 ditambah dengan 1. Hasilnya 13. Dan jawabannya adalah yang A. Oke. Coach Billy coba sederhanakan dengan cara seperti itu. Langkah pertama, cari berapa perbandingannya. Setelah ketemu perbandingannya, Anda bisa menghitung nilai P-nya. Boleh disederhanakan, boleh tidak. Kalau nanti angkanya sudah ketemu, Anda hanya mencari faktor kalinya saja. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Sip. Oke. Nggak kerasa, 5 soal sudah Coach Billy bagi. Semoga bisa Anda pelajari untuk persiapan Anda nanti menuju ujian kenaikan kelas. Tonton terus video Coach Billy, tetap ada nanti selalu yang baru menemani Anda belajar di kesempatan yang masih Anda harus belajar di rumah. Oke, tetap semangat, belajar terus, dan sukses untuk Anda selalu. Dadah!